Di malam hari ini kita akan sedikit melanjutkan materi kita tentang masih bab tentang al-udhiyah, yaitu kurban. Kemarin kita sudah membahas beberapa sub pembahasan yang ada di yang kita sediakan, dan kemarin sudah kita persilahkan untuk mengcopy paste materi ini. Ini ada 19 yang kemarin kita tawarkan, baru 16 Pak ya, baru 16, ini sudah 19. Maknanya berarti kemarin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang kemudian belum bisa saya jawab, yang kemudian harus membuka buku kembali, harus membuka kitab kembali, yang kemudian kita bisa merujuk, ya kita bisa merujuk dan bisa dijadikan landasan. Kemarin kalau tidak salah baru 16, ini sudah 19, ya sudah 19. Berarti ada tambahan. Tambahannya adalah hukum konsumsi panitia sama udhiyah bagi yang belum akikoh, dan waktu dan tempat, ya waktu dan tempat. Ini pembahasan tambahan, ya pembahasan tambahan. Di sini kita akan sudah mengulas tentang sejarah disyariatkannya, yang pekan kemarin kita bahas bersama, yaitu berkaitan dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam, dan kita sudah membahasnya ada di dalam Al-Quran surat As-Saffat, ya ayat 100, 101 dan 102. Di malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang hikmah disyariatkannya udhiyah dan pengertian daripada udhiyah. Secara etimologis atau secara bahasa adalah udhiyah itu maknanya adalah asyatu allati tudbahu yaumal adha, yaitu kambing. Asyat, syatun itu artinya kambing Bapak Ibu hadirin. Syatun kalau ditambah ya di akhirnya, tak marbutonya dikasih ya atau alif layinah, itu maknanya syati. Syati hadhihi syati, maknanya ini adalah kambingku, ya ini adalah kambingku. Ini dulu pernah saya kisahkan, ya ini nggak tahu kisahnya benar apa salah, tetapi orang-orang Jawa dahulu ketika mereka haji di sana sampai beberapa bulan, kemudian ada orang ada orang sedang bakar sate, kambing ditusuk-tusuk begitu. Kemudian orang Jawa tanya, "Iki apa?" gitu kan. "Ini apa?" Nah, dikira mungkin orang Arab nanyanya, "Oh, ini apa?" itu. Terus dia jawab, "Hadhihi syati." "Hadhihi syati." Ini kambingku, maksudnya begitu, Pak. Nah, jadi orang Jawa ngerti nih, "Oh, sate." gitu. Ini kisah ini tidak ada rujukannya, Pak ya. Jadi jangan, itu rujukannya apa Ustadz? Tidak ada ya. Ini kisah-kisah aja. Ya. Kisahnya begitu. Ya, secara etimologis adalah asyatu allati tudbahu yaumal qiyamah, kambing yang disembelih pada hari Adha. Secara istilah dalam fikih Islam adalah mayudka taqarruban ila Allah taala fi ayyamin nahrin bi syara'iti makhsusah, hewan yang disembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Nahr dengan syarat-syarat tertentu. Ini pengertian daripada udhiyah, ya. Nanti kita akan membahas perbedaan antara udhiyah dengan kurban. Yang betul kita mau berkurban atau mau berudhiyah, Pak? Kurban atau udhiyah? Atau korban? Nek tahun lalu kita berkurban, Pak ya. Berkorban. Hari ini kita berkurban. Tahun depan kita udhiyah. Apa perbedaan kurban dengan udhiyah?
Kalau kurban itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27. Itu kurban. Kalau utiyah disebutkan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. Kalau kurban 27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba kurbanan, disebutkan di situ kurbanan, fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ya, watlu maka ceritakanlah, talayatlu tilawah. Nah, dari kata tilawah itu dari kata talayatlu, Pak. Talayatlu tilawatan. Nah, watlu ceritakanlah atau kisahkan atau bacakanlah alaihim atas mereka naba abnai adama, kisah anak Adam bil haqq, dengan benar. Anak Adam di sini maksudnya siapa? Iya, Habil dan Qabil. Id qarraba, ketika mereka berdua, qarraba mendekatkan diri, kurbanan dengan mengorbankan. Ya, kalau di beberapa tafsirnya disebutkan si Qabil mengorbankan usahanya, maksudnya usahanya pertanian. Dia mengambil berbagai macam hasil tani yang tumbuh dari tanah, yang kemudian diambil, dan ternyata di situ ketika mengambil dipilih yang bukan terbaik, Pak, dipilih yang jelek-jelek, dipilih yang jelek-jelek untuk dikurbankan. Sedangkan si Habil pada waktu itu ketika mengkurbankan, dia seorang pengembala seekor kambing. Dan pada zaman dahulu diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, jadi kalau kurbannya orang, kalau kurban ini itu zamannya Nabi Adam alaihissalam itu ditempatkan di tanah yang lapang, ditempatkan di tanah yang lapang, yang kemudian nanti kalau kurbannya itu diterima, Pak, itu kebakar, ya, kebakar, kurbannya itu kebakar, itu diterima maknanya. Ya, fatakub bila, maka diterimalah min ahadihima, salah seorang di antara keduanya, Habil dan Qabil, walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima satu kurbannya. Berarti yang diterima di sini adalah kurbannya si Habil, dan Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini di ayat selanjutnya itu innallaha yataqabbalu minal muttaqin. Ya, Allah menerima kurbannya dari orang-orang yang bertakwa. Ini kurban, Pak. Jadi nanti ada perbedaannya. Adapun utiyah, layyanallaha, lan tidak akan pernah yanala sampai kepada Allah luhumuha, ya, dagingnya yang di utiyah, wala dima'uha, dan darahnya, walakin tetapi yanaluhu, sampai kepadanya at-taqwa minkum, yaitu ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara kurban dan utiyah. Ada di dalam Quran surat Al-Maidah 27 dan Al-Hajj 37. Yang pertama bedanya, kalau kurban itu dagingnya tidak dimakan. Dagingnya tidak dimakan, Pak. Sebagaimana Habil tadi, dagingnya kebakar, itu kurban, ya, tidak dimakan dagingnya. Kalau utiyah dagingnya dimakan, ya. Yang kedua, dipersembahkan kepada Allah atau kepada selain Allah Ta'ala. Kurban itu bisa dijadikan kurban, ditenggelamkan atau dipendam atau diarungkan namanya apa ya? Apa? Arung, ya, semacam sesajen itu, ya, dikelekke, Pak, bahasanya, dikelekke di laut atau di sungai, atau ditempatkan di pojok kepala, ya, kepalanya, dipersembahkan kepada Allah atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini bisa berpotensi, ini kurban. Yang ketiga, itu tidak dibagikan. Ya, kurban ini nggak dibagikan. Ini yang menjadi ciri kurban.
Adapun udhiyah dimakan dagingnya. Ya, kalau kurbannya sunnah hukumnya, karena kurban itu nanti ada dua, ada yang hukumnya wajib, maka yang hukumnya wajib ini hukum nazar misalkan contohnya, maka mudhohi atau pengkurban tidak boleh menyentuh, maksudnya tidak boleh makan. Ya, tidak boleh makan daging kurbannya. Kalau yang hukumnya kurban wajib atau nazar. Tapi kalau yang hukumnya adalah kurban sunnah, maka disunahkan mudhohi atau orang yang berkurban itu untuk memakan dagingnya. Maksimal berapa? Sepertiga. Ya, sepertiga. Lebih dari sepertiga tidak diperbolehkan. Kurang boleh, lebih boleh. Enggak makan boleh, enggak apa-apa. Saya enggak makan. Kalau wajib makan kan ngeri, Pak. Ya kan, orang sedang darah tinggi, kurbannya kurban kambing misalkan, ya, habis makan langsung kejang-kejang, ya, dimakan dagingnya. Yang kedua adalah dipersembahkan kepada Allah Ta'ala saja. Jadi orang udhiyah, ya, orang udhiyah itu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, bukan dipersembahkan untuk yang lain, ya, dikasih kemana misalkan begitu, enggak. Tapi dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, dibagikan kepada masyarakat atau mustahik yang berhak menerima daging udhiyah. Siapa saja di situ? Yang pertama adalah mudhohi tadi sudah kita bahas, ya. Dia boleh untuk menerima dan disunahkan untuk memakan dagingnya. Kemudian orang fakir, miskin, yatim, para santri misalkan kalau ada santrinya boleh. Kemudian siapa lagi? Dihadiahkan kepada orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, dihadiahkan. Sifatnya hadiah kalau kepada orang-orang yang mampu, bukan sedekah, ya. Ini perbedaan antara udhiyah dengan kurban. Jadi kita nyebutnya kurban apa udhiyah? Udhiyah. Tapi kita juga tidak boleh medit, Pak, bakhil dalam masalah istilah. Ya, kita nggak boleh medit atau bakhil dalam masalah istilah. Karena di masyarakat kita yang paling terkenal itu bukan istilah udhiyah, tapi kurban. Ya, sudah, Pak, jangan kurban bukan? Nah, gitu biasanya kan. Nggak ada kurban itu. Loh, kok nggak ada kurban? Adanya udhiyah. Nggak usah begitu, Pak, ya. Dumeh kita sudah paham ini, terus kemudian setiap orang yang ngomong kurban dibantai kan capek kita, Pak. Ya, ayo kurban itu bukan kurban udhiyah, capek kita. Ini kita juga tidak boleh medit, ya, atau bakhil di dalam masalah istilah. Karena perbincangan atau diskusi kita atau komunikasi kita kepada orang lain itu tujuannya agar orang lain itu paham apa yang kita sampaikan. Kalau kemudian kita bilang udhiyah kok malah dia tidak paham, Pak, udhiyah itu apa, mudhohi itu apa, malah bikin penasaran, malah bikin tidak paham, mending kita pakai bahasa yang bisa dipahami oleh dia. Kurban, nah, gitu. Bahasanya kurban. Yang tidak boleh itu adalah kurban. Nah, kalau kurban ini tidak boleh, Pak. Mun kurban dereng dengan, wah sudah korban perasaan, gitu kan. Kurban. Kalau kurban itu untuk orang yang terkena musibah, itu namanya kurban. Ya, korban bencana alam, korban banjiran, korban kebakaran, itu korban, bukan kurban. Ya, ukai kurban kebakaran tidak cocok, Pak. Kalau korban kebakaran cocok, korban bencana alam cocok. Nah, tapi kalau kurban itu adalah istilah untuk udhiyah. Ya, ini perbedaan antara udhiyah dan kurban. Kemudian hukumnya, nah, nanti sedikit udah kita bahas, ya, tentang hukumnya. Hukmul ukhiyati, hukum udhiyah. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmil udhiyati ala qaulain. Para ahlul ilmi, para ulama ikhtilafa, berbeda pendapat fi hukmi, di dalam masalah hukum al udhiyati, di dalam masalah hukum udhiyah. Ala qaulaini, mereka berbeda atas dua pendapat atau pandangan. Yang pertama adalah mereka yang mengatakan
hukum utiyah itu wajibatun alal muasar. Hukumnya adalah wajib bagi yang diberikan kemudahan harta. Ya, diberikan kemudahan harta. Dalilnya mereka berdalil di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, ini Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Ajibu bi analil ulama'i fi ta'wilil ayatil khamsata aqwalin adharuha annal murada annal murada shallalillahi wanhar lillah. Ya, shallalillahi wanhar lillah. Saya jawab, kata para ulama, bi analil ulama'i, bahwasanya para ulama itu fi ta'wilil ayatil khamsah aqwalin, di dalam mentakwilkan ayat ini atau menafsirkan ayat ini Al-Kautsar ayat 2 itu ada 5 pendapat. Ya, yang paling tampak, pendapat yang paling tampak di antara 5 pendapat tadi, annal murada, yang dimaksud dengan wanhar tadi adalah, yang maksud Al-Kautsar ayat 2 tadi adalah sholalillah wanhar lillah. Maksudnya adalah sholatlah untuk mencari ridha Allah dan udhiyahlah atau berkurbanlah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis dari Jundub bin Sofwan, kemudian hadis Barok dan lain sebagainya. Hadisnya tidak saya tambahkan karena panjang, Pak. Ya, hadisnya panjang. Tetapi ini ada beberapa macam sanad-sanad yang panjang. Yang berpendapat sunnah muakkadah adalah hadis dari Ummu Salamah. Idza takhalatil asyra wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Rawahu Muslim. Idza takhalatil asyru wa arada ahadukum, jika telah masuk hari ke-10 di bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang kalian hendak ayyudhiyah, hendak berudhiyah atau berkurban, falayamassa, maka janganlah menyentuh dari rambutnya ataupun dari kuku-kukunya syai'an, ataupun dari berbagai macam yang ada di tempat yang biasa kita potong, kuku, rambut, kemudian apa lagi, bulu ketiak, ya, bulu ketiak dan bulu-bulu yang lain. Nah, jangan diambil itu setelah masuk 10 di bulan Zulhijjah. Berarti mulai tanggal 1 Zulhijjah itu tidak dibolehkan. Sampai kapan? Sampai sampai binatang udhiyahnya itu disembelih. Qaluhu wa arada ayyudhiya. Para ulama di sini menjelaskan ketika mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, mereka berpendapat wa aroda, jika ingin, hendak, ayyudhiya, hadis tadi di atas tadi, ya, wa aroda ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'rihi dan seterusnya tadi, maka di sini disebutkan fa aroda itu maknanya adalah ingin atau menghendaki, Pak. Ya, siapapun di antara kalian yang menghendaki atau berniat untuk ayyudhi, untuk berudhiyah, ini disebutkan para ulama dalilun annal udhiyata laisat biwajibatin. Ya, ini adalah satu dalil di mana udhiyah itu merupakan bukan suatu kewajiban karena menggunakan aroda. Aroda itu artinya ingin atau niat atau hendak. Ya, ingin salah kalian. Nah, ini adalah dalil daripada yang berpendapat sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah ini ada di dalam Sahih Fiqih Sunnah Abdul Malik bin Said Salim. Ya, bin Said Salim. Sahih Fiqih Sunnah ada 4 jilid. Kemudian yang kedua adalah pendapat para sahabat yang menyatakan tidak wajib. Ya, para sahabat-sahabat Nabi SAW itu banyak yang kemudian berpendapat bahwa hukmul udhiyah, hukum udhiyah itu adalah tidak wajib. Jadi di sini jumhur ulama menyebutkan
Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain itu berpendapat sunnah muakkadah, ya, bukan wajibah, ya. Di dalam Sahih Fiqh Sunnah disebutkan qultu alladzi yudharu anna adallatal maujibina laisat qawiyah fil dalalah alal wujubi wa alaihi fali qauli sahabah wa jumhuru ahlul ilmi. Kata pengarang kitab Sahih Fiqh Sunnah, ada fikih sunnah, ada Sahih Fiqh Sunnah, Pak. Kalau fikih sunnah tidak ada sahihnya, itu karangan Imam Sayyid Sabiq, ya, sama 4 jilid. Kalau Sahih Fiqh Sunnah itu karangan Abdul Malik, ya, karangan Abdul Malik. Di sini disebutkan qultu, aku berpendapat alladzi yudharu anna adallatal maujibina laisat qawiyah fil dalalah, bahwasanya yang berpendapat wajib hukum daripada udhiyah atau kurban itu adalah hukumnya wajib, maka di sini laisat qawiyah, pendapatnya, dalil-dalilnya itu tidak kuat, ya. Wa alaihi faliqauli sahabah, dan ini dan atasnya yang paling benar dari dua pendapat tadi, yang wajib dan sunnah, itu adalah dikuatkan pendapatnya para sahabat dan jumhur ahlul ilmi. Ini ada di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah jilid 2 halaman 335. Jadi ada 4 jilid, nanti yang khusus pembahasan tentang udhiyah itu ada yang ke jilid 2. Ini hukum udhiyah. Kita lihat syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya bagi udhiyah, ya. Yang pertama adalah udhiyah ini adalah binatangnya, Pak. Ya, syurutul udhiyah ini adalah binatangnya, syarat-syarat binatangnya. Yang pertama adalah antakuna min bahimatil an'am hiya al-ibil wal baqar wal ghanam, hadza huwal ma'rufu indal arabi. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34. Yang pertama syarat dari binatangnya adalah antakuna min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Ya, binatang ternak itu yang ma'ruf pada zaman di Arab pada zaman itu dan sekarang itu adalah al-ibil, onta, al-baqar, sapi, wal ghanam, kambing. Hadza huwal ma'rufu indal Arab. Ini yang dikenal oleh bangsa Arab. Kemudian amtablighal sinnu al-mahdudu sara'an. Usianya sudah mencapai ini, Pak, sudah pupak kalau bahasa orang Jawa itu. Ini wedhus wis pupak durung, Pak? Sudah, ini sudah pupak gitu. Kalau hewannya unta itu minimal 5 tahun ke atas, ya. Kalau sapi itu minimal usianya 2 tahun. Jadi kalau hari besok kok usianya pas 2 tahun dari hari kelahirannya, berarti harus nyatat, Pak, ya. Nilai tanggal berapa? Ya, nggak usah diulang tahun nih, ya. Kambing Jawa itu minimal 1 tahun. Domba itu minimal 6 bulan. Ya, kalau sudah usianya 6 bulan, nah, maka dia boleh untuk dijadikan hewan udhiyah. Yang ketiga adalah antakuna khaliyah minal uyubi al-mani'ah, terbebas dari aib yang dilarang oleh syariat. Hewannya itu bebas, Pak, terbebas dari aib, ya, dari aib yang kemudian disyariatkan, yang disyariatkan ada 4, ya, dulu pernah kita bahas di situ. Kalau kemudian dia itu pincang, kalau dia itu buta, butanya pasti buta itu. Nah, ciri-cirinya buta itu kalau lihat kambing caranya gimana, Pak? Kalau manusia kan gampang, ya, ditimak hidungnya kedap orang itu kan. Ya, kalau kambing gimana, Pak? Ngerti ini buta sama enggak? Dikasih rumput. Lihat rumput apa enggak itu, Pak. Ya, kalau dia ternyata buta, Pak, betul-betul buta itu kan, maka dia tidak layak untuk kemudian dijadikan hewan udhiyah. Atau al-maridu bayin, atau hewannya itu kemudian betul-betul kelihatan sakit. Batuk-batuk misalkan, batuknya bukan batuk yang jebres sekali enggak, ya, tapi batuk-batuk betul ngikil dan meler itu, Pak. Ya,
kambingnya. Ya, atau kemudian kakinya pincang, Pak. Ya, kakinya pincang ya dan lain sebagainya. Atau sudah sangat tua sekali tidak punya sumsum. Ya, sudah sumsum ini nggak layak untuk dijadikan sebagai binatang udhiyah. Yang keempat adalah antakuna malikan lil mudhahi. Binatang tadi betul-betul milik yang berkurban, pengkurban atau mudhahi. Ya, bukan milik orang lain. Kita tidak boleh nonton sapi ternyata punya tetangga kita. Ya. Nonton wedhus Pak misalkan atau sapi ternyata mau dibawa ke Masjid Cokro, Pak mau kurban ya punya jenengan Pak, mboten tetangga. Kalau punya tetangga nggak ngomong itu nggak boleh Pak. Ya, kalau membawakan punya tetangga baru boleh atas izin. Iya. Iya. Kambingnya tanggane ternyata yang dibawa. Ini. Ala yata'allaqu biha haqqul lil ghair fala tasihat tadhiyati bil marhun. Binatangnya itu tidak la ta'allaq itu artinya berkaitan atau berhubungan atau masih punya kaitan dengan kepemilikan yang lain Pak, misalkan barengan ya atau barang gadai misalkan ya marhun ya, maka tidak sah kalau ini masih ada kepemilikan. Misalkan kalau di kampung-kampung itu biasanya namanya gaduh, nah, digaduhke Pak ya. Ternyata Pak saya mau gaduhke kambing ya, digaduhke sama orang tadi, ternyata dikurbankan sama orang tadi Pak, nggak ngomong sama yang punya ini ya. Ngerti-ngerti lah wedhuse wis manak pira wis tak nggo kurban gitu misalkan. Itu enggak sah itu, Pak. Ya, karena sebenarnya bukan miliknya dia, tapi masih ada dua kaitan ini. Dan gaduh yang banyak berkembang di masyarakat kita itu sebenarnya gaduhnya itu tidak tepat, Pak. Di situ ada mengandung horor. Ya, gaduh kan contohnya gini, Pak. Saya punya kambing, cewek kambingnya, betina. Terus digaduhke sama Pak Tri misalkan. Pak Tri, ini saya punya kambing, saya gaduhkan, anak pertama buat jenengan, anak kedua buat saya. Nah, ini namanya ghoror, akad ghoror. Ya, akad ghoror ini berarti harus diperbaiki. Ya, kenapa ghoror? Ghoror itu terjadi ketidakjelasan, Pak Tri. Ya, upahnya sama si siapa yang mengelola atau yang merawat dengan pemilik itu belum ada akad yang pasti, ghoror, nggak jelas. Nggak jelasnya di mana? Misalkan anak pertama buat yang kerawat, anak kedua buat yang pemiliknya, ternyata anak pertama lahir jebrol, Pak. Anak pertama berarti buat yang kerawat, ya. Padahal dia sudah lahirnya itu normal, nggak sesar. Dia normal, ya maksudnya semuanya lengkap ya, kaki-kakinya lengkap, semuanya komplit gitu, dan dia layak dan laki-laki gitu kan. Nah yang kedua ternyata lahirnya kakinya cuma 2 Pak misalkan ya, atau telinganya enggak ada misalkan Pak, itu kan cacat Pak ya, cacat, jadi ada kerugian. Atau sebaliknya, yang lahir pertama nanti buat si pemiliknya, lahir kedua buat yang ngerawat misalkan. Nah itu ada ada ghoror, ada sesuatu yang tidak jelas ya, tidak jelas. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita begitu. Ini harus diluruskan sebenarnya Pak ya, diluruskan. Kalau di tempat saya masih gitu Pak, anak pertama buat kamu, anak kedua buat pemiliknya misalkan begitu. Itu nanti kalau anak pertama mati, lahir mati Pak, oh kan kasihan itu Pak ya, dia udah ngerawat, udah ya, ternyata mati anak pertama. Giliran anak kedua ternyata hidup itu kan, biar adil tak bunuh aja gitu. Enggak ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Yang terakhir, ayyudhiya biha fil waqti al mahdud syar'an, fil waqti al mahdudi syar'an. Binatangnya itu syaratnya harus disembelih di waktu yang tepat secara syar'i. Kapan itu boleh nyembelih binatang? Setelah khutbah ya, jenengan sholat id
Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, belum khutbah atau sedang khutbah jenengan motong, Mak, tidak sah. Itu jadi sedekah, ya, dibagi-bagikan nganggur buat sedekah. Karena hari ini kadang orang kurang paham, Pak. Kadang setelah sholat itu langsung pergi dia. Ya, mohon maaf, terutama kebanyakan orang-orang kota. Kalau orang-orang kampung enggak, Pak. Orang kampung itu taat-taat. Pan pergi sendiri ke pekewoh, Pak. Delok wong akeh ning lapangan misalkan itu kan pekewoh, Pak. Kalau orang kota biasa itu, Pak. Ya, orang kota itu biasa. Jadi setelah sholat assalamualaikum karena panas, dia akhirnya pergi pulang dulu gitu loh, Pak. Ya, pergi pulang dulu ngasah haret gitu, itu udah biasa. Tapi kalau di kampung itu, Pak, itu pekewoh masih ketika sholat ya mereka nunggu khutbah itu kan, khutbah selesai. Padahal sholat Idul Adha dan khutbahnya itu, Pak, itu satu rangkaian. Ya, satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Jenengan tidak bisa ikut khutbahnya saja, jenengan juga tidak bisa ikut sholatnya saja. Itu satu kesatuan. Ya, jenengan ikut khutbah Jumat tapi tidak sholat Jumat, nah itu sama saja, Pak. Atau jenengan sholat Jumat tetapi tidak ikut khutbahnya, gitu. Sama saja. Ya. Jadi begitu, Bapak Ibu hadirin. Sholat Idul Adha ya, sholat Jumat. Sholat Idul Adha. Kemudian larangan bagi, oh ini masih ada ya, syarat-syaratnya bagi, ini kan bagi binatangnya. Ini syarat-syaratnya bagi mudhohi ghairul hajj, yang di luar haji. Berarti kita yang tidak haji. Ada yang haji di sini? Enggak ya. Ini yang syarat mudhohi yang bukan haji, Pak. Yang pertama harus Islam. Ya, dia harus beragama Islam. Kalau bukan Muslim, maka dia tidak disunahkan. Yang kedua harus balik, al-bulugh, harus balik. Kalau bukan balik, berarti belum disunahkan. Makanya kalau orang mau udhiyah, dia mau udhiyah sapi satu, itu cukup nama bapaknya saja atau nama suaminya saja, Pak. Tidak usah nama suami, istri, anaknya 5 misalkan, itu tidak usah disebutkan begitu. Cukup bapaknya saja, nanti keluarganya semuanya dapat pahala yang sama. Ya, Islam balik. Yang ketiga adalah al-muqaddiratu al-maliyatu. Al-muqaddiratu al-maliyah, mampu secara harta. Ya, mampu secara harta, Pak. Kalau kita tidak mampu, Pak, tidak disunahkan. Tenang saja ya. Dari tahun dulu aku kecil udah mulai balik sampai sekarang kok tidak mampu, berarti tidak disunahkan. Tapi dia punya istilahnya punya apa ya? Ada yang diharapkan ya, di bulan Muharram misalkan, Pak, saya utang ya, ini saya cairnya bulan Muharram gitu. Nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ada yang diharapkan, walaupun harapan ini belum pasti ya. Iya. Lama-lama ada harap cemas betul itu. Setelah kurban kemudian ada harap cemas, Pak. Yang ketiga hurru. Hur itu bebas, bukan budak. Kalau budak tidak disunahkan. Ya. Yang terakhir adalah al-aqil. Aqil itu berakal. Orang stres, orang gila, orang stres yang parah ya, sampai nggak tahu namanya, rumahnya nggak tahu alamatnya, itu stres, itu tidak disunahkan, Pak. Tidak disunahkan. Jadi kalau kita lihat ada orang, dia Islam, dia sudah balik, dia mampu, kaya raya, dia bukan budak, kok nggak udhiyah? Nah, kemungkinan yang terakhir ini, Pak. Ya. Tidak berakal. Iya, tidak berakal. Kemungkinan, Pak ya, kemungkinan. Jadi begitu kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan bagi mudhohi. Ada beberapa larangan. Yang pertama adalah menjual daging hewan kurban. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual jilid kulit udhiyatihi, udhiyahnya, fala udhiyata lahu, maka tidak ada udhiyah baginya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Hakim. Yang kedua, mengubah penyembelih hewan dengan hewan kurban. Ya, nanti dibedakan, Pak, di sini antara jagal dan panitia. Ya, karena nanti ada pertanyaan, ada yang poin ke-19 tadi ada pertanyaan bagaimana hukum panitia mengambil daging untuk dimasak. Ya, panitia mengambil daging untuk dimasak. Nah, nanti di sini harus kita bedakan dulu antara penjagal dan panitia. Kalau penjagal itu tidak boleh dikasih
upah dari daging udhiyah, tidak boleh. Ya, makanya biasanya kalau ada orang titip, Pak, saya titip tak kambing ini untuk disembelih di Masjid Cokro, biayanya berapa? Nah, biayanya dari dia. Ya, biaya pemotongan, biaya macam-macamnya dari dia. Misalnya begitu. Ya. Ini dalilnya. Kemudian larangan memotong kuku dan mencukur rambut untuk orang yang hendak berkurban. Mangkana lahu tibgun yadbahuhu fa idza ahalla hilalu dzilhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min atfarihi syai'an hatta yudhiya. Barang siapa yang telah memiliki hewan yang hendak dikurbankan, punya niat, ada hewannya, tidak hanya cukup niat Pak ya, sudah akad misalkan, atau saya punya niat nanti saya sembelih, atau sudah diserahkan kepada panitia, ya, dan dia mau kurban, apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambutnya, rambut ini, sya'run ini, termasuk sini, termasuk rambut tipis, dan kuku-kukunya hingga dia selesai menyembelih, sampai penyembelihannya itu selesai. Ya, paham ya? Termasuk para ulama itu menjelaskan sampai kulit kapal. Kulit kapal tuh Pak, kapalan, jenengan biasanya kan kapalan kakinya itu, nah itu nggak boleh dikelotoki. Kapan biasanya orang demen ngelotoki kapalan? Ketika sholat Jumat Pak. Bukan sholat Jumat, ketika dengar khutbah ketika Jumatan itu sambil ngelotoki kapalan. Gimana? Nah ya itu Pak. Ya, habis itu ternyata qomat Allah Akbar, yang belakang ketika sujud ternyata ada kapalnya nempel di hidungnya. Kapalnya orangnya. Biasanya begitu Pak. Kalau di sini enggak ya. Di sini kan enggak ada bisa. Enggak sama berarti ya. Iya. Kalau tadi enggak bisa dijual, ya bagaimana solusi untuk kulitnya? Yang pertama adalah kumpulkan semua kulit, kepala dan kaki. Kalau tidak dimasak ya susah, misalkan baginya juga susah, ngerawatnya susah. Tunjuk sejumlah orang sebagai sasaran penerima kulit. Sampaikan bahwa panitia siap menjualkan kulit yang sudah menjadi hak mereka. Ini pertama. Ya. Pak, jenengan dapat kulit tapi nggak dapat daging. Gitu. Kulitnya mau diapakan? Panitia siap menjualkan. Nanti dia akan bilang gini, kulit itu nggak bisa dimasak ya Pak ya. Susah, kalau dimasak pun nggak enak itu. Yaudah dijualkan aja gitu. Nah kita jualkan, setelah dijual ini Pak, kemudian uangnya 100% dikasihkan kepada orang tadi, yang tadi akad tadi, yang dapat kulit tadi, ya dikasihkan kepada orang tersebut. Ini salah satu solusinya begitu. Atau yang kedua, serahkan kepada yayasan Islam sosial, misalnya panti asuhan atau pondok pesantren. Terdapat fatwa lajnah yang membolehkan menyerahkan bagian hewan kurban kepada yayasan, kepada santri-santri yang punya pondok pesantren itu Pak. Itu biasanya itulah sepi, nyembelih ya ora, wong kurban yang ngono ndak ada, itu kan kasihan itu Pak. Nah itu dikasihkan aja ke situ Pak. Nah, kasihkan ke situ boleh, nggak jadi masalah. Ya ini solusi untuk kulit. Caranya begitu, ya. Ketentuan unta dan sapi untuk 7 orang, 1/7 dari nilai beli. Kemudian Imam Nawawi mengatakan ya juzu ayashtarika sab'atan fi budnatin au baqaratin li tadhiyati sawa'un kanu kullukum ahlu baitin wahidin au mutafarriqin. Dibolehkan patungan sebanyak 7 orang untuk kurban unta atau sapi, baik keseluruhannya bagian dari keluarga maupun orang lain. Ya, patungan Pak. Ketentuannya begini. Kalau kambing berarti untuk 1 orang. Patungan atau 1 kambing, mana yang lebih utama? Patungan atau 1 kambing? Patungan sapi dapat banyak besar. Kalau 1 kambing dapat kambing 1, mana yang lebih banyak, yang lebih utama secara syariat, bukan secara pendapatan. Kambing ya. Nah, dulu pernah kita bahas. Wasyatu afdalu minasyarq. Ya, kurban seekor kambing lebih utama dibandingkan ikut urunan istiraq ya.
budnatin au li'anna iraqatud dami maksudatan fil udhiyati. Ya, karena ibadah kurban iraqah dam menumpahkan darah itu adalah daripada tujuan utama ibadah kurban. Dan satu orang bisa berkurban dengan menyembelih satu ekor utuh hewan kurban. Ya, Rasulullah dulu satu udhiyah atau barengan? Sendiri satu ya. Kalau nggak kuat unta kan, unta pernah, sapi, kambing pernah. Ya, kambing pernah. Mentok nggak boleh ya. Itu tidak masuk standar walaupun itu binatang ternak. Ya. Kurban. Ibnu Hazm Al-Ghazali mengatakan wa tadzi'us syatu an syakhsin wahidin wa hiya afdalu min musyarakatihi fi ba'ir. Seekor kambing, kata Ibnu Qasim, bisa untuk kurban satu orang, dan seekor kambing lebih utama dibandingkan ikut urunan unta. Ini ada di dalam kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib halaman 312. Ya, ini patungan atau kambing. Jadi begitu Pak. Kalau di kampung-kampung itu biasanya begini Pak. Karena biasanya ada sapi dua. Sapi dua ini nanti akan dibagikan satu RT atau satu RW biasanya. Satu RT satu RW. Nah, kalau ada orang bawa kambing satu Pak, ini panitia akan merasa kesulitan untuk membagikan. Kambing satu itu nanti yang dapat siapa? Pak, jangan kurang kambing Pak. Aduh, lu darah tinggi Pak. Oh, misalkan begitu Pak. Pembagiannya agak susah. Nah, untuk mengantisipasi ini Pak, itu dari orangnya, dari mudhohi itu, dia menjual kambingnya untuk uangnya kemudian dijadikan sebagai urunan sepertujuh untuk mendapatkan sapi, untuk urunan sapi. Padahal sebenarnya dia bisa atau cukup nyembelih satu kambing sendiri. Ya, disembelih sendiri boleh enggak? Boleh. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin. Patungan atau satu kambing. Arisan kurban. Karena kita tidak kurban-kurban dari dulu Pak, uangnya pas-pasan terus. Nah, kita arisan saja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini arisan ini Pak. Nanti sekali kocok dapat 1 bulan Dzulqa'dah persiapan biar dapat sapi, ternyata keluar yang udhiyah 7 orang misalkan. Ya, 7 orang dapat sapi, belikan sapi gitu. Boleh nggak seperti itu Pak? Apa dalilnya? Nah, dalilnya ada di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas menyebutkan waqala Sufyan Ats-Tsauri kana Abu Hazim yastadinu wa yasuqul budna wa qila lahu tastadinu wa tasukul budna faqala inni sami'tu Allah yaqulu lakum fiha khair. Karena waktunya sudah habis, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.